Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Indira Madani, NPM 2201010030 akan mempresentasikan materi mengenai fungsi pendidikan Islam. Menurut Muhammad At-Tayyah Al-Abrosyi, pendidikan Islam atau Al-Tarbiyah Al-Islamiyah adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik lisan maupun tulisan. Fungsi pendidikan Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepada kamu sekalian seorang Rasul di antara kau yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, menyucikanmu, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan kepadamu yang belum kamu ketahui. Dari ayat tersebut, ada 5 fungsi pendidikan yang dibawa Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu membacakan ayat-ayat kami. Ialah membacakan ayat-ayat dengan tidak tertulis dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut tidak lain adalah alam semesta. Dan isinya termasuk diri manusia sendiri sebagai mikrokosmos. Dengan kemampuan membaca ayat-ayat Allah, wawasan seseorang semakin luas dan mendalam, sehingga sampai pada kesadaran diri terhadap wujud zat yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menyucikan diri merupakan efek langsung dari pembacaan ayat-ayat Allah setelah mengkaji gejala-gejalanya serta menangkap hukum-hukumnya. Yang dimaksud dengan penyucian diri menjauhkan diri dari syirik dan memelihara akhlak al-karimah. Dengan sikap dan perilaku demikian, fitrah dan kemanusiaan manusia akan terpelihara. Yang ketiga, yang dimaksud mengajarkan Alkitab ialah Al-Quran Al-Karim yang secara eksplisit berisi tuntunan hidup bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya. Yang keempat, hikmah. Menurut Abduh adalah hadis, akan tetapi kata al-hikmah diartikan lebih luas yaitu kebijaksanaan. Maka yang dimaksud ialah kebijaksanaan hidup berdasarkan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Walaupun manusia sudah memiliki kesadaran akan perlunya nilai-nilai hidup, namun tanpa pedoman yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai tersebut akan nisbi. Oleh karena itu, menurut Islam, nilai-nilai kemanusiaan harus disadarkan pada nilai-nilai ilahi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang terakhir yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan yang belum terungkap. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada umatnya ilmu pengetahuan yang belum diketahui oleh umat sebelumnya, karena tugas utamanya adalah membangun akhlak al-karimah. Dengan mengembalikan kajian antropologi dan sosiologi ke dalam perspektif Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam adalah mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia, alam sekitarnya, dan mengenai kebesaran ilahi, sehingga tumbuh kemampuan membaca atau menganalisis fenomena alam dan kehidupan, serta memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan himbauan ini akan menumbuhkan kreativitas sebagai implementasi identifikasi diri pada Tuhan Pencipta, membebaskan manusia dari segala analisis yang dapat merendahkan martabat manusia atau fitrah manusia, baik yang datang dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari 2 bentuk. Yang pertama, yaitu alat untuk memperluas, memelihara, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Yang kedua yaitu alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam secara mikro adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiyah pada diri anak didik, sehingga mereka mampu mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip religius. Secara makro, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan identitas suatu komunitas yang di dalamnya manusia melakukan interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.